Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik teman-teman, untuk analisa beberapa pair untuk minggu ini tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023. Seperti biasa, kita mulai dulu dari pound sterling USD, nanti kita urutkan ya. Kita mulai dulu dari sini. Yang perlu diperhatikan, ini ada time frame 4. Untuk zona-zonanya adalah hati-hati aja, ini kemarin baru keluar dari zona sideways yang ada di blok hitam ini. Kemudian untuk support resisten dan area zona demand yang perlu diperhatikan, yang paling bawah support ada di 1.2400, kemudian support yang kedua yang bertumbuh dengan zona demand ada di 1.24500 di time frame 1, kemudian time frame M15 ini sebenarnya ada zona, cuman kalau kita untuk swing sini ini terlalu mepet ya, terlalu kecil chartnya. Jadi sebagai acuan aja, untuk support ada di kisaran 2500 atau 1.2500. Fokusnya adalah nanti di time frame 1, cuman kita bahasin dulu yang ada di time frame 4 ini karena ini baru saja keluar dari zona sideways. Jadi nanti fokusnya antara dua zona ini, 1.2500 dan 1.2400. Kemudian resisten ada di 1.2600, 1.2650, dan maksimal fokus untuk minggu ini adalah 1.2725. Kemudian kita masuk di time frame 1 untuk yang lebih jelasnya. Hati-hati aja nanti kalau misalkan terjadi koreksi, cari di sedekat mungkin di kisaran area 1.2500. Kalaupun tidak terjadi koreksi ke bawah, atau tidak mampu ya, harga tidak mampu koreksi ke bawah, pastikan aja nanti kita cek dulu di 1.2600 ini akankah break atau tidak. Kalau break, ini akan menjadi potensi referensi juga pembelian, cuman nanti untuk stop lossnya beda. Jadi dan untuk targetnya ada di 1.2725. Jadi referensi sebenarnya ada dua di time frame 1 untuk minggu ini. Yang pertama adalah pembelian, tentunya antisipasi koreksi di kisaran area 1.2500. Kalau misalkan itu terjadi, selama nanti ada konfirmasi pembalikan arah dan harga tidak mampu tutup di bawahnya 1.2500 dan terjadi koreksi terjadi pembalikan arah di kisaran 1.2525, itu bisa dijadikan referensi pembelian. Tentunya untuk target TP1 ada di 1.2600 dan untuk TP2 di kisaran area 1.2650, kurang lebih di kisaran area tersebut. Kalaupun kita gambar untuk referensi pembelian, yang pertama adalah tunggu sedekat mungkin di kisaran 1.2500 ini selama 1.2500 bertahan dan tidak break ke bawah, ini bisa dijadikan referensi untuk pembelian. Tentunya konfirmasi pembelian ataupun pembalikan arah, tunggu penutupan kembali di atasnya 1.2525. Kalau kita ambil di sini, stop loss tentunya di bawah 1.2400, tapi untuk targetnya itu ada di 1.2650. ini untuk yang referensi pertama. Jadi kalau kita gambar seperti ini, untuk labelnya stop loss kita ambil di 1.2440 untuk stop lossnya. Di bawahnya zona demand yang ada di 1.2400. Kemudian area entry cari sedekat mungkin di kisaran area 1.2525. Kemudian untuk TP-nya, TP1 tentunya ada di dalam zona supply yang bertumbuh dengan resisten kurang lebih di kisaran area 1.2600, kurang lebih di sini. Dan untuk TP2 itu kurang lebih di kisaran selisih 50 pip ada di 1.2650. Kemudian untuk referensi yang kedua, kalau misalkan ini tidak terjadi koreksi ke bawah, amannya sih tunggu zona supply yang di kisaran area 1.2600 dan titik tertingginya itu ada di 1.26300 kalau kita bulatkan. Kalau misalkan ini terjadi dan koreksi, ini baru bisa diambil tentunya selama harga tidak mampu tutup kembali di bawahnya 1.2600 sih nggak masalah, ini bisa diambil, cuman untuk targetnya beda. Targetnya itu ada di 1.2725. Jadi kalau misalnya kita gambar alternatif referensi yang kedua, jika tidak terjadi koreksi ke bawah,
pastikan zona supply ini break terlebih dahulu, baru cari sedikit koreksinya. Selama 1.2600 ini bertahan atau tidak ada penutupan di bawahnya, itu nggak masalah kalau mau dijadikan referensi pembelian. Cuman untuk targetnya itu hanya ada TP1 ada di 1.2725, kurang lebihnya di sini. Kalau kita gambar ataupun kita kasih label, stop loss minimal harus ada di low yang terjadi untuk saat ini. Ini sementara low yang terjadi 2550. Oke, di sini 2550. Area entry pastikan nanti terlebih dahulu tidak ada penutupan kembali di bawahnya 1.2600. Cari penerusan harganya, atau kalaupun misalkan terjadi koreksi, cari konfirmasi pembalikan arahnya di atasnya 1.2600. Kemudian untuk area TP-nya hanya ada TP1, itu ada di kisaran area 1.2725. Cuman ini sebagai referensi alternatif yang kedua, cuman kita masih tetap fokus yang ada di pertama ini. Kita sabar dulu, tunggu koreksinya. Kalau memang bisa terjadi, nanti pastikan 1.2500 ini tidak break ke bawah, baru trade ini bisa dibuka. Oke, selanjutnya untuk Euro USD yang perlu diperhatikan untuk technical analysis minggu ini. Support resisten kita mulai dulu dari supportnya yang bertemu dengan zona demand ada di 1.0950, kemudian zona demand yang kedua ada di 1.0925. Kemudian yang ketiga yang akan menjadi fokus minggu ini adalah 1.0775. Kemudian untuk resisten sendiri di kisaran 1.1000, 1.10, 1.1200, 1.1325 yang akan menjadi fokus minggu ini. Cuman hati-hati, ini ada support trendline. Ini kalau kita cek, ini potensi membuat channel ada, cuman arahnya ke atas. Itu kita ambil dari sini. Hati-hati aja. Ini sebagai referensi yang kedua nanti ya, kalau mau digambar atau nanti cek pergerakannya pelan-pelan ngerambat ke atas, itu potensi ada selama 1.0925 ini tidak break ke bawah. Oke, yang minggu ini kita fokus di technical analysis terlebih dahulu. Yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya ini sudah masuk ke pembelian karena zona demand yang ada di time frame 1.0950 ini sudah ke reject, tinggal tunggu penutupan aja di 1.1025 baru trade ini bisa dibuka sebenarnya. Jadi nanti ada dua referensi. Ini referensi yang pertama, amannya tunggu penutupan di 1.1025 baru trade ini bisa dibuka. Tentunya untuk stop lossnya ada di bawahnya 1.0950, dan untuk target sendiri bisa dimaksimalkan sampai dengan 1.1200. Oke, tentunya untuk TP1 ada di 1.1000. Kalaupun kita kasih label untuk stop lossnya, kita ambil yang ada di 1.09300. Kita ambil di sini dulu. Kemudian untuk area entry-nya pastikan terlebih dahulu ada penutupan di kisaran di atasnya 1.1025 amannya. Selanjutnya untuk TP1 itu ada di 1.1000, dan untuk TP2 yang menjadi fokus minggu ini ada di kisaran 1.1200. Kemudian kalau kita ukur untuk risk to rewardnya, jadi hati-hati aja, kurang lebih sekitar 100 pip untuk stop loss, TP1 nya kurang lebih 70 pip, dan untuk maksimal TP2 sekitar 170 pip. Cuma nanti skenario-nya kalau misalkan ini terjadi, jika TP yang pertama ini sudah tercapai, jangan lupa majukan untuk stop loss-nya minimal di atasnya sedikit di break even. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan tidak ada penutupan di 1.1025 dan terjadi koreksi ke bawah, perhatikan aja sekali lagi di level kurang lebih 1.0950. nanti kita cek terlebih dahulu akankah break ke bawah atau tidak. Itu yang menjadi poin kunci yang pertama. Kalau misalkan ini break, tunggu di zona demand yang kedua 1.0925,
baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah kalau misalkan ada, selama zona ini tidak break ke bawah. Kalau misalkan break ke bawah, abaikan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk area entry bisa dibuka jika harga sudah melewati kembali di atasnya 1.0950 atau support yang ini, yang ada garis merah ini, amannya baru trade ini bisa dibuka, tentunya dengan targetnya sama, kurang lebih di 1.1200 untuk yang menjadi TP2. Risk rewardnya menarik, cuman potensi akankah nanti terjadi koreksi lebih dalam di time frame kecil, ada atau tidaknya nanti masih belum jelas, nanti kita cek terlebih dahulu. Oke, untuk area entry kalau kita gambar, stop lossnya harus ada di bawahnya zona demand yang ada di bawah, kurang lebih kalau kita bulatkan di kisaran 1.08700 amannya. Kemudian untuk TP1 nya sama, TP1 dan TP2 sama. Oke, kalaupun kita kasih label, cuman perbedaannya ada di stop loss dan titik entry aja. Untuk area take profitnya itu sama, kurang lebih amannya kita ambil di sini aja, 1.08700 untuk stop loss. Area entry-nya pastikan nanti ada penutupan terlebih dahulu di atasnya 1.09500 ataupun 600 nggak masalah. Kita ambil yang 600 saja di sini, kurang lebih di sini. Kemudian TP1 dan TP2 ini sama yang referensi yang pertama. Kalau kita ukur untuk stop loss, risikonya stop loss itu kurang lebih 95 pip dan TP1 135 kalau kita bulatkan, dan TP2 di kisaran 230 pip. Jadi ini memang besar ya, karena ini bukan untuk intraday, ini lebih mengarah ke mingguan atau swing. Oke, mungkin itu aja untuk referensi video yang kedua ini. Untuk pair selanjutnya kita sambung di video setelah ini. Sekian dan terima kasih.